warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Yang terhormat keluarga wakaf Mushola Al-Mustaqim, yang terhormat Bapak Ketua Mushola, Bapak Kafir Mushola, Bapak RW, Bapak RT, para tokoh masyarakat, alim ulama, yang terhormat Ustazah Jaiin selaku Ketua Majelis Halim Al-Mustaqim beserta Ibu Indah, dan para pengurus yang lain, Ustazah Sapna yang terhormat, Ustazah Nuria Bekasi, dan Ustazah Nida yang baru saja memimpin Yasin. Mudah-mudahan pahalanya disampaikan kepada Allah ahli kubur kita masing-masing, dan para orang tua, para guru, para tokoh masyarakat, alim ulama, ibu-ibu, hadirat jamaah yang insyaallah semua kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Doakan anak-anak kita yang sedang belajar dapat ilmu, yang punya penyakit Allah berikan sembuh, aib kita Allah tutup, derajat kita Allah angkat, kesalahan kita Allah ampuni, mati dalam husnul khatimah, dan mudah-mudahan yang belum pernah berangkat haji Allah undang di umur rahman, yang sudah berangkat mudah-mudahan Allah kembalikan bisa menginjak ke tanah Haramain, yang punya anak perawan, punya anak bujang, Allah kirim jodoh yang seakidah dan sepupu, yang sudah berkeluarga Allah titip tulang yang soleh dan solehah. Ketika wafat mudah-mudahan lidah kita basah menyebut nama Allah sehingga Allah ridha. Ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma allimna Hijriah. Mudah-mudahan dengan berkurangnya umur kita, sama alif kita mengatur kehidupan selalu dalam bimbingan Allah, sehingga umur kita manfaat mati dalam husnul khotimah. Sampai pakai Ibu, insyaallah besok juga puasa. Boleh sampai tanggal 11. Tapi kalau saya sudah 10 doang. Agak kuat kalau 3 hari. Jadi pilihannya begitu, boleh 9, 10, 11, boleh 9, 10, boleh 9 enggak, 11 enggak, 10 aja. Tapi jangan pilih 9 puasa, 10 enggak, jangan. 10 yang paling penting. Yang paling penting 10, karena itu bisa mudah dikerjain sama Rasulullah. Kalau yang hari ini, Rasulullah baru bercita-cita ke dunia, keburu meninggal. Jadi nggak sampai ngerjain, tapi hadisnya udah keluar, niatnya udah dipasang. Bagaimana yang 11? Itu jumhur ulama, sebagian ulama mengatakan demikian. Ada hadisnya atau enggak? Saya belum ketemu hadisnya dulu. Nanti masih belajar aja terus. Yang udah ada hadisnya jelas-jelas sahih 9. Jadi ibu boleh pilih. Sekarang mau puasa, jangan hari ini puasa besok enggak. Itu nggak bijaksana. Kalau mau besok aja, sekarang enggak. Tapi kalau udah niat, terusin.
laqad jaa'a ala fir'auna nuzur. Dia berapa yang ikuti yang kecil dia apa-apa salah biasa yang penting jangan selalu kisah Fir'aun laknatullah. Kenapa dia hancur? Karena sombong. Dia semua yang sombong hancur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad jaa'a ala fir'auna an-nuzur. Laqad jaa'a kazzabu bi ayatina kulliha. Kazzabu bi ayatina kulliha. Aqalnahum akhza azizim muqtadir. Akuffarukum khairum min ulaikum. Akuffarukum khairum min ulaikum. Amlakum baraha wa amam. Sadaqallahul azim. Ya, hatiin siapa yang mau hatiin? Hatiin yuk. Ayo, aku berlindung pada Allah. Siapa yang mau hatiin? Hatiin dong. Apa salah apa? Ayo. Kayaknya coba bilang. Ayo wajib. Aku berlindung pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Dan sesungguhnya telah datang kepada kaum Fir'aun ancaman-ancaman. Mereka mendustakan mujizat kami kesemuanya. Lalu kami ajak mereka dengan ajab dari yang Maha Perkasa lagi Maha Kuasa. Apakah orang-orang kafirmu, hai kaum musyrikin, lebih baik dari mereka itu? Atau apakah kamu telah mempunyai jaminan kebebasan dari azab dalam kitab-kitab yang dahulu? Atau apakah mereka mengatakan kami adalah satu golongan yang bersatu yang pasti menang? Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Sebenarnya hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka, dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. Kepada Allah salam firman-Nya. Assalamualaikum. Ini ayat-ayat ini namanya ayat tanzim, ayat tarhib, ayat yang mengerikan, ayat yang membawa kabar mengerikan.
Jadi kalau kita terima dengan iman, kita akan menghindari ini. Bagaimana caranya menghindari ini? Jangan seperti kelakuan Firaun. Jadi dalam Al-Quran itu ada ayat tafsir yang membawa kabar gembira, ada ayat tanzir yang membawa kabar mengerikan. Nah, kalau ini nih kabar mengerikan, tanzir. Gunanya untuk apa? Untuk pelajaran bagi kita. Bagaimana cara menghindar dari kejahatan dan keburukan yang akan dialami seperti yang dialami oleh orang-orang terdahulu. Kebetulan yang diceritakan Fir'aun. Fir'aun itu bukan nama orang, itu nama marga. Kalau kayak Batak, ada Siregar, ada Dalemunte, ada Harahap, ada Senaga, ada Nasution, ya, kayak gitu. Jadi marga. Ini bukannya nama raja, namanya Ramses II. Yang berkuasa pada saat itu namanya Ramses II. Kelompoknya Fir'aun. Kayak di Jogja, Hamengkubuwono IX. Namanya siapa? Kan bukan Hamengkubuwono. Di Sultan Hamengkubuwono itu bukan nama orang, itu nama kelompok dia. Ada lagi Pakubuwono. Sama Fir'aun juga begitu. Bukan nama orangnya, tapi nama kelompoknya, nama marganya. Jadi besok kalau kok Fir'aun apa? Ya Fir'aun itu nama kelompoknya. Orang yang berkuasa saat itu siapa? Ramses II. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad, dan sungguh, jaa, telah datang, ala, keluarga. Jadi ibu kalau bilang ala, ali, alu, itu keluarga. Keluarga. Artinya keluarga. Ala, wa ala, ali, dan atas keluarga. Keluarga siapa? Biasanya kita lagi baca sholawat. Wa ala ali Muhammad. Dan juga kepada keluarga Muhammad. Kamu sering banget baca. Agak paham-paham, tapi agak nanya-nanya. Jadi ali, alu, ala, artinya ada dalam Al-Quran Ali Imran atau Alu Imran. Tulisannya juga nggak boleh disambung karena dua suku kata. Dua suku, satu Ali, dua Imran. Wa Ali Muhammad, satu Ali, dua. Kamu pinter kan nih? Ke 30 tahun ini. Udah lebih dari 30. Jadi itu dua suku. Ala, Ali, alu, artinya boleh kan disambung hurufnya? Nah, boleh. Alhamdulillah. Dan keluarga Fir'aun, An-Nuzur, yaitu peringatan. Kalau perhatiin satu-satu kayak gitu. An-Nuzur, peringatan. Nazirun, satu peringatan. Nuzurun, banyak peringatannya. Peringatan ini, peringatan itu. Karena situ ditindak, di depan ada lautan, laut merah. Di belakang ada Fir'aun dan bala tentaranya. Nabi Musa bingung. Mereka tidur terus Musa. Ada tongkat tuh. Pukul lautnya. Itu apa namanya? Mujizat. Yang nyuruh siapa tuh? Malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pukulin itu tongkat. Pas dipukul dengan nama Allah, pukul jadi daratan semua.
Karena itu lautnya jadi daratan, dengan enaknya Nabi Musa dan para tentaranya nyebrang. Fir'aun, wah, jadi jahat, cepat-cepat dengan para tentaranya, ayo kita nyebrang. Pas di tengah-tengah lautnya beradu lagi. Balik lagi, makanya tenggelam semua. Mati semua. Itu mukjizat. Untuk Fir'aun azab. Untuk Fir'aun azab. Itu yang populer banget tuh. Karena Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun, orang Bani Israel yang beriman kepada Allah dan Nabi-Nya tanggal 10 Muharram puasa. Tanggal 10 Muharram puasa. Jadi hari Asyura itu di zaman dulu Bani Israel wajib puasa Asyura. Akhirnya Nabi setiap datang hari Asyura datang dari rumah ke rumah. Ayo, besok puasa Asyura. Ingat ya, besok puasa Asyura. Puasa Ramadan belum ada bu. Besok puasa Asyura, besok puasa Asyura, besok puasa Asyura. Udah selesai rumah sahabat semua, Nabi pulang ke rumahnya. Sahabat besoknya pada puasa. Nggak lama, berapa tahun kemudian pindah ke Mekah. Udah pindah ke Mekah, Nabi nggak rumah ke rumah nggak diingetin puasa lagi, karena Nabi percaya sahabatnya taat pasti. Kami ini ketemu Yahudi di Madinah, di Mekah nggak ada Yahudi, kafirnya kafir Quraisy. Di Mekah nggak ada orang munafik, semuanya kafir aja. Sampai Madinah orang kafir ada, orang Yahudi banyak, orang munafik juga banyak. Ketemu orang Yahudi. Pulpen bosan dulu sebagainya. Malu-malu leceh. Aluan pulpennya jelek. Ya Allah. Pasti ketemu orang Yahudi, sahabat-sahabat Nabi nanya, kalian puasa? Iya. Kenapa? Karena Nabi kami diselamatkan hari ini pada sekian. Tanda kami syukur kepada Tuhan. Kami berpuasa. Tapi sambil bikin sama para sahabat. Hari ini nih. Nabi ngomong gitu, kalau sampai tahun besok kita masih panjang umur, kita puasa di tanggal 9. Itu bulan apa dia ngomong? Haram. Haram ngomong ketemu bulan Safar ketemu Rabiul Awal. Di bulan Rabiul Awal tanggal 12 Hajar menjemput. Meninggal kan? Udah ketemu belum Muharram? Udah puasa belum Nabi? Belum. Tapi udah niat belum? Udah menyatakan besok puasa belum? Nah, ini namanya hadisnya hamniyah. Baru diciptakan. Tapi kalau puasa Asyura fi'liyah, udah diomongin, udah dikerjain. Itu makanya boleh pilih. Mau 10 aja boleh, tapi 9 aja jangan. Paham bu? Itu alasannya. Kalau 10 aja boleh, 9 aja jangan. Menyalahi itu. Paham bu? Dari dulu kita puasa tapi nggak tahu hukumnya. Ya gue menyak. Itulah gunanya belajar. Lama-lama ketemu, hukumnya ini, dalilnya ini. Jadi besok kita kajian anak kita jelas. Besok puasa karena alasan ini. Iya. Lebaran yatim itu, Lebaran yatim itu nggak ada nas khusus, nggak ada pernyataan khusus dari Nabi bahwa tanggal 10 itu Lebaran yatim. Itu tradisi keagamaan. Kalau Nabi cuma ngomong secara umum, bukan tanggal 10 aja. Kata Nabi, maukah kamu dilunakkan hati dan dikabulkan semua hajat kebutuhan? Sahabat jawab, qalu bala ya Rasulullah, tentu kami mau wahai Rasul. Kata Rasul, irhamil yatim, kasihani anak yatim, wamsah ra'sahu, usap kepalanya.
Itu nggak nunjuk tanggal, Bu. Nggak nunjuk tanggal harus tanggal 10 Muharram. Nggak bilang di 10 Muharram lebaran anak yatim. Itu mah kebiasaan orang dulu aja. Tapi salah apa benar? Benar nyatuin yatim, tapi jangan mengkhususkan hanya hari itu. Ya, kalau nungguin tanggal 10 Muharram, itu bocah udah kelaparan. Jadi nggak ada tuh pernyataan khusus dari Rasul bahwa hari itu lebaran anak. Jadi boleh kan politik? Ya boleh aja lah kebaikan. Tapi jangan ngomong gini. Ya Rasulullah nih yang suruh nih hari ini lebaran. Jangan bawa nama Rasul. Mengapa orang yatim? Dia orang perasaan kegiatan bagus, mengapa juga terusin? Apa-apa. Tapi kalau gara-gara nyantunin yatim kemudian ibu nggak puasa, salah. Salah yang puasa nyantunin besokan. Ini cuma salah kaprah nih. Yang agama ditinggalin, yang tradisi. Karena balik. Yang agama utamakan tradisi terserah kita. Nyantunin tetap nyantunin. Cuma sekarang, ya udahlah, besok aja hari minggunya lagi libur. Emang apa? Gua puasa. Dia bocah lagi disuguhin. Kan kalau nyanyi nggak makan, bocahnya kagak makan. Nyanyi nggak minum, bocahnya nggak minum. Ya udah kalau pengen minum sama-sama, makan sama-sama, jangan lagi puasa. Cuma berkah aja. Itu juga kadang-kadang cuma berkah gitu. Populer, baru-baru ini populer. Lebay banget. Nggak boleh sebetulnya. Sedekah mengkhususkan hanya hari Jumat. Ibu sholat tahajud khusus sama Jumat. Nggak boleh. Semua hari sama. Nggak lebay banget. Kita ikut aja. Jumat berkah semua sedekah, hari Sabtu kering. Ya banget. Tapi masih mungkin ada satu hari yang itu. Cuma ya nggak terlalu dikhususkan. Kalau bisa setiap ada kesempatan rezeki sedekahlah. Jangan nungguin hari. Emang kenapa? Sebetulnya kenapa sih bilang hari Jumat berkah? Karena hari Jumat itu Sayyidul Ayyam. Kesono maksudnya. Karena di hari Jumat itu ada sa'atul ijabah. Ada detik-detik kalau kita baca doa kagak ditolak. Kenapa itu hari Jumat? Karena kiamat datangnya di Jumat. Supaya lagi sedekah kiamat datang kan asik tuh. Nanti betul. Terus ya Bu. Udah agak paham dikit ya. Nanti ceritain lagi kalau besok kalau panjang umur. Ini kan bisa Bu. Itu kayak gini Bu. Kisah-kisah gini situasional. Kalau nggak musimnya nggak bisa kita ngajak. Kecuali dia baca ayat bisa terangin. Ini nggak tuntas. Harinya kayak gitu ya. Langsung klik kan. Nyambung alhamdulillahirabbil. Dari dulu kita puasa dari itu ya. Jadi besok kalau nyuruh anak, emang ada mah hari ini ada. Kayak gimana? Gue udah belajar. Soalnya apa toh? Boleh nanya puasanya Asyura? Boleh. Boleh nanya puasanya Asyura? Jangan, besok aja. Itu caranya. Emang apanya? Asyura belum dikerjain sama Rasul, tapi Rasul udah niat. Kalau Asyura, Rasul udah ngomong, Rasul udah ngerjain. Oh gitu ya. Dia bilang, ya pintar, aku ngaji. Udah 7 udah nongkrong aja nenek. Ya Allah, kapan dia makan itu? Udah, kalau bisa kita atur. Kata Allah, kazzabu bi ayatina kulliha. Mereka mendustakan ayat-ayat kami semuanya.
karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah, fa'aqadnahum, maka kami berikan kepada mereka azab, pemberian siksa azizim muqtadir. Jadi siksa Allah datang karena kedurhakaan, bukan karena kezaliman Allah, tapi karena ulah mereka sendiri. Aku farukum khairun min ulaikum, apakah kekufuranmu lebih baik daripada mereka? Amlakum bara'atun fil zubur. Maksudnya kekufuran kamu apa lebih baik daripada mereka? Kufur yang manapun tidak baik. Apa kufur nikmat, apa kufur mu'anadah, apa kufur inkari, semuanya itu pelanggaran kepada Allah. Am yaquluna nahnu jami'un muntasir. Jadi ini semuanya percakapan dari Allah, jawaban dari Allah kepada orang-orang yang tafsir Departemen Agama, bahwa ayat-ayat ini menerangkan sesungguhnya telah berkali-kali datang peringatan kepada kaum Fir'aun, namun mereka tetap mendustakan semua tanda-tanda kekuasaan dan kerasulan yang Allah utuskan kepada mereka. Sebagaimana telah dikatakan dalam surah Al-A'raf, karena itu Allah memberikan azab kepada mereka sebagai siksa dari Allah yang amat dahsyat, yang amat kuat dan amat berkuasa. Apa itu azab yang diberikan kepada Fir'aun dan kaumnya? Satu, ditimpa musim panas yang panjang sehingga mereka kekurangan air dan kekurangan makanan serta buah-buahan. Setelah itu Allah menurunkan 5 macam azab terhadap mereka. Satu, azab angin topan yang menimpa mereka. Yang kedua, hama belalang. Yang ketiga, kutu busuk. Yang keempat, katak. Dan kelima, perubahan air minum menjadi darah. Itu azab dari Allah kepada kaum Fir'aun atas kedurhakaan mereka yang mendurhakai nabinya, mendurhakai Allah sebagai Tuhannya, dan menjadikan Fir'aun orang yang sangat berkuasa yang mereka agung-agungkan. Setelah Fir'aun dan Amulus nazar mau puasa, dia tak sebut berapa hari puasanya, pokoknya puasa aja. Kalau dia sebut 7 hari yang puasa. Cuma mau puasa aja, boleh sehari. Kalau dibilang berturut-turut, harus berturut-turut. Saya jangan nyeprot tuh. Mama mau puasa. Alhamdulillah dengan izin Allah, bukan karena nazar. Karena nazar itu efeknya nggak banyak. Mama, aku lulus, terima di UI, jurusan IT, bukan ekonomi. Bagus deh, alhamdulillah. Sujud syukur. Terima kasih sama Allah. Besok mama nazar mau puasa. Alhamdulillah. Puasa. Rumah hari Kamis. Besok puasa Jumatnya. Ini yang malam. Aku lihat puasa nazar sama Allah. Karena kan sebut harinya cukup aja sekali. Jumat saja. Saya tanya lagi, ini puasa? Iya. Kan hari Jumat. Saya nazar puasa. Boleh. Paham? Jadi kalau nggak ada sebab, harus digabung. Boleh dijemput, boleh diantar. Kalau dijemput Kamis Jumat, kalau diantar Jumat Sabtu. Tapi kalau ada sebab karena qadha, sebab karena nazar, sebab karena ada syariat masuk, maka Jumat saja boleh. Paham? Udah mau pulang itu. Jadi besok-besok agak bingung lagi kan? Bingung dulu. Itu gunanya belajar dan nanya. Guru gak bakal tanya kalau nggak ditanya, karena babnya lagi beda. Kalau tahu
awal itu dibaca. Kalau nggak 1000, ya udah baca aja. Baca aja nih amat ya. Mohon maaf, terima kasih. Sedikit lagi ada kantin mau diimbang. Terus jalan baik. Kenapa dia udah numpang? Kok aku sih baju ibu yang kalau numpang itu baju ibu numpang cari untung. Buat apaan bu ya? Banyak keluarnya.